Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengantar bisnis internasional. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Riko Diverdiansyah. Saya Retno Raras Palupi. Dan langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Nah, terjadinya globalisasi dan adanya kemajuan teknologi dunia membuat perdagangan internasional semakin mudah untuk dilakukan. Membeli barang dari luar negeri sekarang sudah bisa dilakukan dengan mudah secara online melalui marketplace platform, mulai dari baju, sepatu, make up, dan lain-lain pun bisa dibeli dari luar negeri dengan mudah. Kemudian tujuan dari perdagangan internasional adalah memperluas pasar. Yang kedua adalah meningkatkan produksi sebuah bisnis. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Yang keempat, meningkatkan kebutuhan pokok maupun sekunder suatu negara. Kemudian manfaat dari perdagangan nasional yang pertama adalah membangun kerjasama antar negara. Nah, dampak positif perdagangan internasional adalah salah satu sarana pembentuk relasi kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya melalui hubungan perdagangan yang baik, tidak menutup kemungkinan negara-negara tersebut akan bekerja sama pada bidang lainnya seperti politik, pendidikan, militer, dan juga teknologi. Yang kedua adalah efisiensi produksi dan spesialisasi kerja. Nah, artinya negara maupun masyarakat akan mempunyai keahlian khusus dan berbeda dengan negara-negara lain dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga adalah transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak positif perdagangan internasional adalah alat mobilisasi iptek dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Adanya kebijakan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara mengekspor barang berbasis teknologi seperti mesin atau alat modern ke negara yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan akan teknologi tersebut. Kemudian adalah dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama adalah menurunnya produksi dalam negeri. Hambatan perdagangan internasional ada pada persaingan antara industri dalam negeri dengan industri luar negeri, terutama apabila produk dalam negeri memiliki harga yang cenderung lebih mahal dan masih kalah nama dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Yang kedua adalah UMKM kesulitan bersaing. Sulitnya UMKM untuk bersaing di pasar, yaitu keterbatasan modal seringkali menjadi masalah utama bagi para pemilik industri kecil. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan berpotensi memperkecil ruang berkembang industri kecil. Yang terakhir adalah ketergantungan terhadap negara lain. Dari sisi pemenuhan kebutuhan, negara berkembang biasanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada negara-negara produsen atau negara dengan teknologi industri maju. Seperti yang diketahui, produksi barang elektronik atau otomotif sampai sekarang masih dikuasai oleh negara-negara maju dan negara berkembang selalu menjadi konsumen saja. Kemudian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar terkait internasional. Kemudian
tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada satu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain-lain. Kemudian bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Kemudian perbedaan perdagangan internasional dan bisnis internasional. Perdagangan internasional ini hanya mencakup pergerakan barang, mata uang internasional. Perdagangan internasional memiliki cakupan yang lebih sempit, dan yang terakhir adalah melibatkan tingkat risiko yang relatif lebih kecil. Untuk yang bisnis internasional mencakup barang dan jasa seperti perjalanan dan pariwisata internasional, transportasi, komunikasi, perbankan, pergudangan, distribusi, dan periklanan. Yang kedua adalah mata uang internasional lebih dari satu negara yang digunakan. Yang terakhir adalah bisnis internasional lebih luas dari perdagangan internasional dan mencakup perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi internasional. Ekonomi internasional hanya membahas mengenai teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Kemudian yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai aktor-aktor dalam bisnis internasional. Setidaknya ada 3 aktor utama dalam bisnis internasional. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation. Nah, perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan besar yang umumnya berada dan beroperasi di berbagai negara, memiliki fasilitas dan aset berupa kantor dan pabrik, dan memenuhi kebutuhan banyak negara melalui kegiatan ekspor. Jadi perusahaan multinasional ini tuh biasanya melakukan ekspansinya ke negara-negara berkembang, dan mereka ini meskipun mempunyai banyak cabang, tapi mereka setidaknya mempunyai satu kantor pusat untuk mengawasi kantor-kantor cabang tersebut. Lalu untuk ciri-ciri dari perusahaan multinasional atau MNC ini adalah yang pertama, bisnis yang dilakukan itu bersifat lintas batas. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, perusahaan multinasional ini mempunyai banyak cabang di berbagai negara. Lalu yang kedua adalah memiliki kantor pusat yang bertugas untuk berkoordinasi terkait aktivitas dan pengelolaannya. Lalu yang ketiga, sebagian pegawai di perusahaan tersebut berkewarganegaraan asing. Jadi perusahaan multinasional ini kebanyakan banyak pekerja asing dan umumnya itu menempati posisi-posisi atas. Lalu yang keempat adalah kerap bertransaksi dengan nilai besar, dan yang kelima adalah teknologi yang dimiliki itu biasanya lebih maju dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu untuk kelebihan dari perusahaan multinasional ini adalah yang pertama, dapat menambah devisa negara, karena perusahaan multinasional ini biasanya akan menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan lokal yang memproduksi produk mereka. Lalu yang kedua adalah fokus dalam melakukan modernisasi di setiap sektor. Jadi mereka ini akan menerapkan standar internasional, baik itu dalam hal manajemen maupun operasionalnya. Lalu yang ketiga adalah mendukung pembangunan di dalam negeri melalui dana CSR dan membantu masyarakat dalam meningkatkan income dengan penyerapan tenaga kerja. Lalu yang keempat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri yang belum mampu untuk dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan lokal. Kalau di Indonesia ini contohnya adalah dalam bidang elektronik maupun otomotif. Lalu untuk kekurangannya adalah dapat mengancam perusahaan dalam negeri yang tengah berkembang di negara terkait dengan kekuatan dana dan modal yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah ancaman perusakan lingkungan, karena meskipun status mereka ini udah perusahaan multinasional, tapi pastinya mereka ingin memaksimalkan biaya gitu. Jadi lebih efisien, maka bisa saja tindakan-tindakan seperti perusakan lingkungan itu bisa terjadi, apalagi mereka kan berorientasi pada profit gitu. Lalu yang ketiga adalah mayoritas masyarakat lokal dipekerjakan sebagai tenaga kasar atau karyawan tingkat rendah. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya meskipun perusahaan multinasional ini membantu negara dalam penyerapan tenaga kerja dan pengangguran, tapi orang-orang lokal atau karyawan lokal itu biasanya
ditempatkan pada posisi-posisi bawah, sedangkan untuk posisi atas yang gajinya lebih tinggi itu biasanya ditempati oleh karyawan-karyawan asing atau karyawan yang berasal dari perusahaan tersebut berasal kayak gitu dari negara 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 asal perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah ladang penghasil uang. Jadi kebanyakan juga perusahaan multinasional yang membuka cabang itu hanya menginginkan sumber daya dari negara tujuan, lalu untuk keuntungannya itu akan dibawa lagi ke negara asal kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari beberapa perusahaan multinasional atau MNC. Mungkin di sini teman-teman juga udah sering lihat. Yang pertama itu ada Adidas, yaitu perusahaan yang memproduksi barang-barang olahraga dari Jerman. Lalu ada Google dari Amerika Serikat. Lalu ada Asus dari Taiwan yang memproduksi barang-barang elektronik. Next. Lalu masih dari Asia juga ada Honda dari Jepang yang memproduksi otomotif, lalu ada KFC yang ini banyak kita temuin di Indonesia cabangnya, yaitu perusahaan waralaba asal Amerika Serikat. Dan yang keenam ini sedikit beda karena yang sebelum-sebelumnya adalah perusahaan asing, sedangkan yang keenam ini Indofood adalah perusahaan dari Indonesia yang telah menjadi perusahaan multinasional dan merambah ke pasar-pasar internasional hingga ke Eropa dan Afrika. Nah, untuk Indofood ini sendiri itu memproduksi makanan dan minuman, terus juga industri-industri kebutuhan sehari-hari. Dan untuk contoh perusahaan yang hampir sama dengan Indofood ini ada Unilever dan juga Nestle. Next. Lalu untuk aktor yang kedua dalam bisnis internasional adalah organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap dan mempunyai tugas untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Nah, ini contoh dari organisasi internasional. Yang pertama itu ada IMF atau International Monetary Fund. IMF ini adalah organisasi internasional yang bergerak di sektor keuangan dengan menyediakan pinjaman kepada negara-negara anggotanya. Dan setidaknya sekarang ini udah ada 190 negara anggota IMF, dan IMF ini itu berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Terus juga ada fakta unik juga kalau IMF ini tuh sering disebut sebagai rentenir dunia gitu. Lalu yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia. Nah, ini tuh hampir sama kayak IMF, yaitu menyediakan pinjaman gitu bagi negara-negara di dunia. Tapi yang buat beda kalau World Bank ini tuh lebih berfokus pada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara yang bersangkutan. Kalau yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Ini adalah organisasi internasional satu-satunya yang bergerak di bidang perdagangan global. Nah, tujuan dari WTO ini adalah untuk memastikan bahwasanya perdagangan global itu udah sesuai, dapat diprediksi, lalu juga bebas gitu. Next. Dan ini adalah aktor terakhir, aktor ketiga dalam bisnis internasional, yaitu pemerintah. Nah, di sini pemerintah adalah sebagai fasilitator yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar suatu negara itu dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Selain itu, tujuan dari tetapkannya kebijakan adalah untuk meningkatkan keuntungan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, pemerintah ini setidaknya mempunyai dua kebijakan, yaitu kebijakan mendukung dan kebijakan membatasi. Untuk kebijakan mendukung itu contohnya adalah subsidi dan pembiayaan ekspor, sedangkan untuk kebijakan yang membatasi adalah contohnya itu ada tarif, lalu embargo atau pelarangan perdagangan, penundaan administrasi, dan juga kontrol mata uang.